Garuda tetap fokus meraih gelar juara dengan absennya sejumlah pemain andalan seperti Ivar Jenner dan Justin Hubner. Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola Wesley Huta Galung. Selamat petang Bung Wesley. Selamat petang Mas Ibrahim. Baik, Bung Wesley, Ivar dan Hubner ini absen. Siapa nanti yang bisa menggantikan posisinya untuk timnas di AFF? Ya, ini menjadi sebuah penantian bagi kita ya Mas Ibrahim, karena selama ini kita melihat tim nasional kita dengan sejumlah nama-nama yang datang dari Eropa, dan kini tiba-tiba kita harus melihat wajah-wajah baru yang mungkin jarang kita lihat di internasional. Bahkan level ada 3 pemain yang level usia pun belum pernah dipanggil tim nasional ya, termasuk Obed dari PSBS Biak itu. Ada 4 kiper kita juga nggak pernah main di timnas senior, level junior. Nah, ini menjadi penantian bagi kita melihat bagaimana pelatih Sintayong meracik, mempersiapkan timnya. Waktu yang mepet, lalu kalau untuk menyebut nama-nama kita rasanya belum dapat nih Mas Ibrahim, karena sebenarnya kita menunggu laga uji cobanya ada tidak untuk tim nasional AFF ini berlaga sebelum mereka turun tanggal 9 ya di Myanmar. Begitu Mas Ibrahim. Tapi ini bagaimana kalau Anda melihat tantangan dari STI untuk memoles timnas U22 ini agar ciamik nih nanti berlaga di AFF? Ini sebenarnya ujian bagi STY karena saya melihat PSSI masih malu-malu untuk mengatakan mereka mau juara AFF atau tidak dengan menurunkan pemain muda. Sebenarnya kan tetangga-tetangga kita udah bisik-bisik nih bahwa Indonesia kok nggak serius lihat AFF yang memang bukan termasuk kalender FIFA. Tapi dengan kita konsentrasi menuju Piala Dunia di kualifikasi 3, wajar kalau kemudian kita melihat melompat ke sana dan menurunkan pemain muda, karena kompetisi di dalam negeri masih berlangsung Mas Ibrahim. Kalau pemain yang kemarin sudah membela tim nasional di kualifikasi dimainkan lagi di AFF, bagaimana dengan klub-klub, bagaimana dengan prestasi klub-klub, itu menjadi sebuah ujian bagi STY untuk meracik situasi yang tidak ideal bagi dia. Makanya STY katakan kan kemudian saya hanya menargetkan final, jangan ekspektasi terlalu tinggi terhadap tim ini. Nah, ini yang kita tunggu sebenarnya, tanggung jawab STY untuk mengangkat, karena bagaimanapun juga kita nyebutnya tim nasional. Kita tidak menyebut tim lain, kita nyebutnya tim nasional. Ada yang harus dipertanggungjawabkan, ada yang harus dibela di situ. Oke, kalau misalkan Ivar kan absen, Hubner juga absen, tapi ada Marcelino Ferdinand yang kabarnya fix bisa memperkuat, ada juga Arhan Asnawi. Ini cukup? Kalau cukup nggak cukup, rasanya kita tidak bisa mengandalkan 1, 2, 3 pemain, karena sebuah tim itu diracik lewat strategi permainan, strategi yang melibatkan 11 pemain di lapangan dan pemain pengganti. Jadi kalau kita mengatakan ada Pratama, ada Arhan, itu nggak cukup. Bagaimana Sintayong meracik strategi ini, saya katakan lagi, chemistry juga belum tentu terbentuk karena waktu yang mepet. Apakah ada cukup waktu uji coba setelah mereka kumpul tanggal 26 kemarin di Bali untuk pemusatan latihan? Bagaimana pemain yang jarang berkumpul ini bertanding dengan lawan yang oke lah, kita katakan yang lain serius, kitanya memang tidak niat juara, hanya ingin memberikan yang terbaik, hasilnya syukur-syukur juara. Kan itu ya narasi yang diciptakan PSSI. Tapi sebetulnya kan ada beberapa pemain kadek Ariel Doni Tripamungkas yang di kelompok umur nih cukup bersinar. Apakah ini juga bisa membantu untuk apa ya istilahnya menambah kekuatan di timnas U22 ini? Ya, tadi saya menyebut ada beberapa pemain yang belum pernah main di tim kategori senior, tapi ada juga banyak yang bermain di kategori usia U20 atau U22 ya. Termasuk Doni Tri dari Persija, Ferrari bahkan sudah main U23 juga. Kemudian Ada hoki juga, hoki Caraka. Tapi kan tidak mudah memadukan mereka tanpa pertandingan uji coba. Kalau hanya latihan-latihan itu tekanan pressure-nya berbeda. Makanya saya katakan ini ujian bagi Sintayong. Kalau Sintayong sendiri agak gamang dengan mengatakan jangan terlalu berespektasi terhadap tim ini karena tim muda, lalu bagaimana kita mempertanggungjawabkannya kepada publik nanti hasilnya. Syukur-syukur masuk final ya, seperti target PSSI kan, moga-moga masuk final. Tapi ini dengan 27 ya, koreksi bila salah, 27 pemain yang tersisa nanti akan dikerucutkan sampai 23 pemain. Ini strateginya seperti apa agar bisa maksimal, tidak tanggung-tanggung nanti ketika di ajang AFF ini, Bung Wesley?
Seleksinya kan masih akan berlangsung ya di Bali selama pemusatan latihan. Mhm. Kita akan lihat siapa pemain yang dalam kondisi fit, kan ada juga sudah dipulangkan. Pasti ada kondisi pemain yang tidak fit. Tapi kalau mencari 23, ya sesuai nggak dengan skema permainan diinginkan oleh Sintayong. Mhm. Itu kuncinya, Mas Ibrahim. Jadi tim ini dibentuk bukan karena individu, tapi pemain yang cocok dengan game plan, dengan strategi pelatih. Itulah yang akan dipilih 23 pemain nanti. Oke. Biasanya kalau ketika waktu mepet seperti ini Bung Wesley dengan menurunkan pemain muda, lawannya nanti senior nih. Apa yang jadi catatannya, apa yang harus jadi fokus tim pelatih nih agar mereka bisa setara nanti dengan lawan-lawannya? Bagi saya ini momentum, Mas Ibrahim, bahwa momentum untuk menunjukkan bahwa pemain-pemain yang ada yang selama ini mungkin tidak terlihat, tidak mendapat kesempatan untuk membela tim nasional, ini momentum untuk menunjukkan bahwa kualitas mereka tidak kalah dari yang lain. Kualitas pembinaan sepak bola kita bisa bersaing dan bisa dipercaya. Ini momentum. Bisa nggak momentum itu dijaga, dipercaya oleh pemain-pemain saat ini? Bagi saya, em, tekanannya di situ, momentum untuk pemain-pemain yang belum pernah membela tim nasional, belum pernah dipanggil tim nasional senior, atau bahkan ada 3 pemain yang belum pernah dipanggil untuk kategori usia manapun di tim senior. Jadi momentum bagi produk pembinaan dalam negeri untuk memperlihatkan bahwa kita tidak terlalu ketinggalan lah dengan teman-teman saudara kita yang produknya, fondasi sepak bolanya dari Eropa sana. Oke, bicara soal momentum karena saat ini juga momentum bagi timnas kita ketika tembus peringkat 125 FIFA dan saat ini kita akan berlaga di AFF tidak masuk kalender FIFA. Tapi bagaimana untuk menjaga momentum ini, Bung Wesley? Iya, momentum peringkat pasti kita sambil gembira, kita nomor 3 meskipun masih di bawah 100 ya. Thailand sudah di bawah 100, tapi kita dengan 6 kali final, Mas Ibrahim, kita belum pernah juara, bahkan Malaysia pernah 1 kali juara, Singapura 4 kali juara, Thailand itu rajanya Asia Tenggara. Masa sih kita nggak ingin juara? Kapan lagi? Kalau kita menyebut kita sekarang sedang dalam kondisi membaik, pembangunan sepak bolanya, benarkah kita tidak mau juara AFF dengan amunisi yang berbeda, amunisi yang muda? Kalau saya sih pinginnya ayo kita juara dengan segala cara. Anak muda yang dipanggil ya harus punya ambisi untuk juara. Oke, harus ada ambisi yang juara. Terima kasih Bung Wesley Hutagalung, pengamat sepak bola telah bergabung di Kompas Petang sore hari ini.